Oke, teman-teman kelas Asasi I, ya. Malam hari ini kita akan ngobrolin, bahas sesuatu yang baru lagi. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum lam jalala, ya. Masih ingat nggak hukum lam jalala? Ada berapa? Ada dua. Benar ya, ada dua. Yakni tarkik dan tafhim. Nah, yang akan kita bahas, yang akan kita obrolkan setelah ini itu juga mempunyai bersama dengan hukum jalala, yakni tentang ro, ya, hukum bacaan ro. Nah, hukum bacaan ro nanti juga akan dibaca tafhim atau tebal dan dibaca tarkik atau tipis. Ada kalanya juga nanti contoh-contohnya itu dibaca tebal dan tipis. Nah, itu ya, jadi hukumnya roh. Bisa dibuka kitabnya masing-masing ya teman-teman. Di bukunya insya Allah sudah tertera jelas bagaimana pengertiannya, dan pasti ada ciri-cirinya. Nah, kalau lam jalalah minggu kemarin untuk dibaca tarkik, nah ciri-cirinya seperti apa? Sama, hukum bacaan roh ini juga ada syaratnya, ada ciri-cirinya. Yang pertama, ro itu dibaca tafhim ya ketika apa saja, ketika keadaan apa saja sih itu. Kalau di buku dituliskan ada 4 keadaan, ada 4 kondisi ro itu, huruf ro itu dibaca tebal atau tafhim. Nah, dibaca tebal ini bagaimana sih? Nah, dibaca tebal itu getarannya tidak terlihat ya, jadi bukan ro tapi ro. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama, keadaan yang pertama, ro itu dibaca tebal itu karena apa? Nah, bila ro itu, huruf ro itu berharokat fathah atau dhammah. Berharokat fathah atau dhammah. Contohnya dalam surat Al-Kafirun ayat 1 ya, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang digarisbawahi adalah kalimat al-kafirun. Nah, al-kafirun di situ ro-nya itu berharokat dhammah. Jadi berindikasi harus dibaca tebal atau tafhim. Contoh yang kedua, ketika dibaca tebal berharokat dhammah, kita temukan dalam surat Al-Infitor ayat 4 ya. Surat Al-Infitor ayat 4 bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal quburu bu'tsirat. Ya. Kubur, al-kuburu. Nah, ya. Yang digarisbawahi adalah kalimat itu ro-nya itu berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Kemudian bisa kita ambil contoh dalam surat Al-Maun ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Seperti itu. Yang digarisbawahi adalah lafaz ara'aita. Ara'aita. Ro-nya berharokat fathah. Kalau dalam surat lain, contohnya tadi surat Al-Infitor, di dalam surat Al-Infitor ayat 1 itu juga terdapat ro yang berharokat fathah, yang mana bunyinya seperti ini. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Nah, dalam lafaz itu ada fatarat, ro-nya itu berharokat fathah. So, ini wajib dibaca tafhim atau tebal. Yang kedua, ro itu dibaca tebal ketika apa? Ketika ro itu berharokat sukun, atau mungkin biasanya disebut ro mati gitu ya, ro sukun dan sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah.
yang pertama tadi itu berharokat fathah atau dhamma, untuk yang kedua ini roknya itu berharokat sukun teman-teman. Tapi sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Bisa ya, nyambung ya. Roknya itu sukun atau mati, sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Contohnya, kita coba ambil contoh dalam surat Al-Kautsar. Sini. Fasholli li rabbika wanhar. Yang digarisbawahi adalah wanhar. Roknya ya, roknya berharokat sukun, mati. Sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah. Nah, seperti itu. Fathah. Jadi harus dibaca tebal. Contoh mungkin yang sebelumnya berharokat dhamma. Ya. Saya temukan di surat Al-Mutaffifin ayat 33 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Ya. Dalam lafaz itu ada ursilu. Nah, roknya niku dibaca sukun, rok mati ya. Dan sebelumnya ada harokat dhamma. Maksudnya huruf yang berharokat dhamma. Jadi satu contohnya tadi surat Al-Kautsar itu yang berharokat fathah, di huruf fathah. Dan yang surat Al-Mutaffifin ayat 33 itu didahului oleh dhamma. Kalau sampean kesulitan untuk menyatakan berharokat sukun dan sebelumnya itu sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, bisa diganti sendiri dengan redaksi sampean ya. Dengan redaksi Anda sendiri yang mungkin lebih bisa nyambung, bisa gampang untuk dihafal seperti itu ya. Jadi berharokat sukun atau bisa seperti ini, rok sukun didahului harokat fathah atau dhamma, itu mungkin lebih simpel seperti itu. Untuk redaksinya saya terangkan, pokoknya sampean paham akan konteksnya. Itu yang kedua teman-teman. Terus ada yang ketiga. Ada yang ketiga loh ya, ada yang ketiga. Kalau yang ketiga ini apa? Yang ketiga itu berharokat sukun ya, berharokat sukun, roknya berharokat sukun. Setelah dia berharokat sukun, dia harus didahului dengan kasroh, dahului dengan kasroh ya. Kalau di sini disebutkan kasroh aridoh, kata kasroh yang baru. Atau ya, ada dua pilihan, berupa kasroh atau sesudahnya. Sesudah apa? Berarti sesudah sukun itu, sudah huruf sukun itu berupa huruf isti'la yang berharokat fathah. Huruf isti'la sendiri itu apa? Ya, huruf isti'la itu ada khusyul dan tingkit kalau tidak salah ya. Huruf isti'la itu yang tentang pangkal lidah di sini. Contohnya ya, dalam surat At-Taubah. Nah, di sini dituliskan falaula nafara min kulli firqatin yang digarisbawahi itu ada min kulli firqatin, ada rok yang berupa rok sukun, sebelumnya itu berupa kasroh. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga, teman-teman. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang keempat dibaca sukun, ya, dibaca sukun. Ro itu aslinya tidak sukun, tapi dibaca sukun. Karena apa? Karena wakof, ya, karena wakof, dan sebelumnya itu berupa sukun dan tidak berupa ya.
Jadi ada satu ya, ada berapa ini? Dibaca sukun karena wakof. Berarti kalau karena wakof Pak, tidak asli sukun karena wakof, jadi harus dibaca sukun. Sebelumnya itu ada huruf yang berupa sukun. Ya, hurufnya itu mati atau sukun. Dan dipastikan bukan berupa ya. Berarti bukan huruf ya, selain huruf ya, apapun itu. Serta ada satu syarat lagi, serta sebelumnya lagi, nah berarti dua huruf sebelumnya ro itu berupa fathah atau dhamma. Kalau untuk ini dua huruf sebelumnya itu berarti huruf apapun, bisa apapun ya, berupa, tapi syaratnya dia harus berharokat fathah atau dhamma, itu syaratnya. Nyambung ya. Jadi ro itu dibaca sukun karena wakof, berarti bukan karena dia memang asli sukun dibaca wakof. Mungkin bisa dia kasroten mungkin atau domaten ya, tapi dia dibaca sukun karena wakof, jadi harus berhenti karena wakof, seperti itu. Dan sebelum ro ada huruf yang sukun juga mati dan bukan berupa ya, bukan berupa ya. Sebelumnya lagi dua huruf sebelumnya itu berupa fathah atau dhamma. Kita langsung ke contoh. Di sini ambil surat Al-Fajr ayat 4. Yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Surat Al-Fajr yang pertama tulisannya kan wal fajri. Berhubung ro-nya itu ada di ujung ya, dan dia aslinya berharokat kasroh, tapi karena wakof dia harus disukunkan. Misal bacanya batiwan wal fajr. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum ro itu yang sukun karena wakof, sebelumnya itu berharokat sukun juga. Yang berharokat disukun di sini apa? Jim. Untuk ayat yang pertama ya, surat Al-Fajr ayat yang pertama. Itu jim. Jimnya berupa sukun. Oke, dia memenuhi syarat. Kemudian huruf sebelum jim atau huruf kedua sebelum ro itu dia berharokat fathah atau dhamma. Oh, ternyata di sini berharokat fathah. Nah, seperti itu. Wal fajri. Fa-nya kan berharokat fathah, jimnya sukun, ro-nya yang awalnya kasroh karena dia wakof, jadi dia harus dibaca sukun. Jadi contoh ini memenuhi syarat yang keempat itu. Karena syarat ini, karena ada tanda-tanda seperti ini, jadi dia ro-nya itu harus dibaca tebal seperti itu. Mungkin antara nomor 1, 2, 3, dan 4 yang paling umum di telinga kita itu nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 dan 4 mungkin agak jelimet geli ya teman-teman, agak bulet geli bahasanya ya, karena harus meniteni, melihat hurufnya ini bukan huruf ya. Kalau huruf ya tidak memenuhi syarat. Ini harus fathah atau dhamma. Ini harus sukun dulu. Nah, seperti itu. Jadi tidak sembarangan contohnya seperti itu. Oke. Lagi di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 4 tadi, coba kita ambil surat Al-Fajr ayat 4. Walaili idza yasr. Tetapun bacanya bukan walaili idza yasr, bukan seperti itu. Tapi walaili idza yasr. Ro-nya tebal, yasr. Seperti itu, okay? Coba kita lihat di kalimat yasri, yasr ya. Ro-nya seperti sebelumnya, ro-nya aslinya berharokat kasroh, tetapi dia kena wakof, jadi dia harus dibaca sukun. Ya, oke.
Kemudian sebelumnya itu berharokat sukun, hurufnya berharokat sukun dan bukan ya. Nah, ternyata di sini apa? Hurufnya sin, teman-teman. Sin berarti memenuhi syarat ya, sin. Dan sukun, oke, memenuhi syarat. Kemudian sebelumnya lagi itu berharokat fathah, huruf apapun itu, ya. Di sini hurufnya ya. Apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah yang berupa sukun tadi itu tidak boleh berupa ya. Seperti itu. Karena ini memenuhi syarat. Jadi ro-nya harus dibaca tebal atau tafkhim. Saya ulangi lagi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Sampun paham sampai sini teman-teman? Ya, konteks seperti itu. Ini memang diurutkan biar jadi mulai dari yang paling mudah, agak sulit, dan sulit. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah mungkin ketika sambil membaca mencari referensi maksud saya yang lain ya, kok tidak sama dengan di buku US gitu ya, nggak apa-apa. Intinya sepertinya referensi yang lain tuh hampir sama, mungkin kata-katanya aja yang berbeda seperti itu. Intinya sama seperti itu, okay? Jadi mungkin bisa saya sedikit simpulkan untuk yang tafkhim ini. Sebelum kita melanjut ke yang tarkik ya, untuk yang tafkhim itu ciri-cirinya, symptomsnya itu berkaitan dengan fathah, terus berkaitan dengan dhammah, nah ya, berkaitan dengan dhammah dan tidak berkaitan dengan ya, seperti itu. Karena di sini tadi tidak ini ya, tidak apa, untuk yang nomor 4 itu tidak berupa ya. Berarti kalau berupa ya tidak boleh. Seperti itu. Apakah nanti ya kalau ada sebelumnya ro itu berupa ya sukun termasuk tarkik, kita lihat setelah ini. Seperti itu. Nah, sampai sini nyambung dulu ya. Karena kalau sudah tafhim belum nyambung, susah ke tarkiknya nanti ya. Nah, insya Allah nyambung ya. Untuk contoh-contoh selainnya ini bisa sambil lihat di buku, di Al-Quran maksud saya, atau mungkin referensi yang lainnya buku-bukunya sama, oke? Lalu sambil catat di buku ya, biar tetap ingat seperti itu. Oke, next. Wow, next kita tentang tarkik. Maaf ya teman-teman. Tarkik ya. Oke, tarkik. Kalau tarkik itu berarti dibaca tipis. Oke. Tipisnya itu bagaimana? Kalau tafhim tadi ya tidak tebal, ya tafhim tapi tebal, jadi getarannya tidak terlihat. Kalau untuk tarkik berarti ya getaran ro-nya itu terlihat, berarti bukan ro lagi ro tadi, tapi ro, mungkin agak terlihat ya, terlihat tapi tidak ro seperti itu, tidak terlihat banget. Tips. Oke. Sekarang keadaan yang pertama, kondisi yang pertama, huruf ro itu dibaca tarkik ya. Huruf ro itu dibaca tarkik. Yang pertama itu dia berharokat kasroh. Oke. Dia berharokat kasroh. Kita bandingkan dengan yang dibaca tebal ya. Kalau dibaca tebal tadi dia berharokat fathah atau dhammah. Kalau untuk yang dibaca tipis ini dia si ro ini berharokat kasroh, only kasroh ya. Yalah, berharokat kasroh. Contohnya ya, kita bisa ambil contoh. Contohnya ini seperti ini. Al-dzikrillah ya. Al-dzikrillah.
dalam lafadz itu ada dzikri. Ya, roknya berharokat kasro, jadi harus dibaca tipis. Seperti itu. Tipis. Atau mungkin kita cari contoh yang lain ya, teman-teman. Contoh yang lain, wah di mana ya contoh yang lain ya berharokat kasro ya? Ada nggak ya? Nah, di sini di surat Al-Mutaffifin, ayat 24 ya. Surat Al-Mutaffifin ayat 24 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Saya ulangi lagi. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dalam lafadz itu ada kalimat ta'rifu. Nah, jadi bacanya pun bukan ta'rifu tapi ta'rifu. Oke, mungkin kalau dari mimik wajah saya terlihat berbeda. Ta'rifu sama ta'rifu. Nah, ya. Mana yang tafkhim, mana yang takrib. Ya. Jadi karena ro ini berharokat kasar, jadi harus dibaca tipis. Dibaca tipis, teman-teman. Oke. Itu salah satu contohnya lagi, ya. Mungkin kita dapat contoh lagi selain itu, ya. Mana ya? Ada nggak ya? Seperti ini. Ayat 34, ya. Ayat 34 masih di surat Al-Mutaffifin, ayat 34. Yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kalimat al-kuffari, ya, al-kuffari, roknya berharokat kasro, jadi dibaca tipis. Itu ya, bisa dicatat ya, bisa dicatat di bukunya ya teman-teman. Tadi surat Al-Mutaffifin ayat 24 dan 34. Nah, untuk yang lainnya sampai bisa cari sendiri-sendiri. Oke, itu yang pertama. Kondisi yang pertama, keadaan ro yang pertama ketika dibaca tipis. Oke, yang kedua, ya, berharokat sukun. Ro itu berharokat sukun, ya. Pikirannya sudah disukun ya. Berharokat sukun. Kemudian sebelumnya itu berupa kasroh asli. Dan dalam satu kalimat. Dan setelahnya serta sesudahnya ro itu tidak berupa huruf isti'la. Khusyul tingkit tadi itu, ya, tidak berupa huruf isti'la. Contohnya di dalam surat Al-Buruj, ya, Al-Buruj. Fir'auna wa Thamud. Yang di garis bawah adalah lafadz Fir'auna. Jadi cara bacanya bukan Fir'auna, ya, tapi Fir'auna, ya. Itu bisa dibaca tipis karena apa? Roknya berharokat sukun. Kemudian setelah berharokat sukun kita lihat sebelumnya ada kasro asli dalam satu kalimat enggak? Iya benar, dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Terus setelahnya itu huruf apa ya? Setelahnya itu huruf ain, teman-teman. Huruf ain ya, huruf ain ya, bukan hurufnya isti'la. Nah, ya, karena syaratnya sesudahnya itu tidak berupa huruf isti'la. Jadi
kalimat ini memenuhi syarat yang kedua ini. Jadi ro-nya harus dibaca tipis seperti itu ya. Contoh lagi dalam surat Al-Fajr, mungkin ini masih dalam surat Al-Fajr ya. Wa fir'auna dzil autad, wa fir'auna dzil autad, sama dengan proses ya mencari sebelumnya fir'auna, sama keterangannya ya. Itu yang kedua. So yang ketiga apa? Ada berapa sih? Apakah sama dengan yang dibaca tafhim tadi ya? Hampir sama ya, hampir sama. Jadi kita bisa membandingkan, oh kalau tafhim itu seperti ini, oh nanti kalau tarkik itu seperti ini, seperti itu. Pasti ada perbedaannya, terlihatlah perbedaannya gitu ya teman-teman. Nah, yang nomor 3, dibaca sukun karena wakof dan sebelumnya itu berupa ya sukun. Nah, kalau ngobrolin tentang ya sukun tadi itu kita di tafhim itu ada nomor berapa ya? Nomor 4 ya, mungkin ya. Dibaca wakof tadi itu ya, dibaca wakof. Kalau yang dibaca tarkik, ro itu dibaca tarkik ya, dibaca tipis itu dibaca sukun karena wakof. Berarti sama seperti yang sebelumnya, ro itu dibaca sukun karena wakof. Seperti yang saya katakan tadi, berarti ro-nya itu tidak asli mati, tidak asli dia berharokat sukun ya, tidak asli berharokat sukun, entah itu kasratain mungkin, atau domatain mungkin, atau fathatain, atau mungkin yang lainnya. Seperti itu. Nah, dia baca sukun karena wakof, kemungkinan besar dia ada di ujung huruf atau di ujung surat artinya wakof ya. Nah, kalau tadi di tafhim itu tidak bersinggungan dengan ya, beda kan, dan kebalikannya kalau bahasan tentang tarkik, dibaca tarkik ini berhubungan dengan ya, yakni sebelumnya, sebelum ro itu berupa ya sukun ya, berupa ya sukun. Nah, seperti itu. Ya, nyambung ya. Dibaca sukun karena wakof dan sebelumnya itu berupa ya sukun. Kalau ya yang nggak sukun gimana? Ya kalau ya yang nggak sukun berarti fathah mungkin, atau dhamma, berarti ya dibaca tafhim seperti itu. Langsung ngambil contoh ya, dalam surat Al-A'la bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khair. Wal akhiratu khair. Nah, itu kan aslinya khairun ya. Nah, khairun. Nah, khair atau khairu. Nah, itu yang kita ini. Nah, ro-nya itu kan ada di ujung. Kan itu domatain aslinya, tapi karena dia di ujung jadi dia harus diwakofkan. Nah, kalau wakof berarti dia harus sukun ya, disukunkan. Jadi sukunnya itu karena wakof, bukan karena asli, bukan asli sukun gitu ya. Sudah, ro-nya dibaca sukun karena wakof, kemudian sebelum ro itu ada ya sukun. Apakah di dalam kalimat itu ada ya sukun? Benar sekali, ada ya sukun, khair ya, ada ya sukun ya, ada ya sukun. Jadi memenuhi syarat untuk dibaca tafhim, dibaca tarkik, maaf, dibaca tarkik gitu. Oke. Contoh lagi dalam surat At-Taghabun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya kadang lidah kita karena lidah tidak bertulang gitu ya, enak macam wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wes koyo enak-enak oh. Padahal harusnya dibaca tarkik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak ditafhimkan tapi harus tarkik.
Apakah mungkin di dalam surat Al-Infitor atau Al-Mutaffifin atau yang lainnya ketemu nggak teman-teman? Yuk kita cari bersama-sama yuk. Coba yuk kita cari yuk. Ada nggak teman-teman, ketemu nggak ya yang roknya sukun terus sebelumnya itu ada ya sukun, nah, seperti itu. Apakah ketemu ya teman-teman? Saya belum menemukan. Ya. Oh ya, saya belum menemukan ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari sendiri di tempat di surat-surat yang lain ya. Nah, di surat-surat yang lain pasti ada seperti itu ya. Pasti ada. Ya. Nah, next. Yang keempat. Yang keempat, ro itu dibaca tipis atau tarkik itu disebabkan dia dibaca sukun karena wakof. Oke, sama dengan nomor 3 tadi ya, dibaca sukun karena wakof. Dan sebelumnya itu berupa huruf sukun dan bukan huruf isti'la, ya, dan bukan huruf isti'la. Dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau untuk tafhim itu urusan keterkaitannya itu dengan fathah, dhamma, ya. Nah, tidak ya huruf isti'la seperti itu. Tapi kalau untuk yang dibaca tipis ini tidak bersinggungan dengan huruf isti'la, ya, dan lebih bersinggungan dengan mungkin harokat kasroh seperti itu dan berkaitan dengan ya. Makanya di sini yang keempat itu dibaca tipis ketika ro itu dibaca sukun karena wakof. Oke, dibaca wakof ya, dibaca sukun karena wakof. Sebelumnya itu berupa huruf sukun, berarti berupa huruf yang sukun, ya, berupa huruf yang sukun. Tapi ada syaratnya, bukan huruf isti'la. Nah, kalau huruf isti'la berarti beda lagi. Dan sebelumnya lagi berarti dua huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Kalau tadi yang tafhim itu kemungkinan kan itu berharokat fathah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Sebelumnya lagi berharokat fathah atau dhamma. Kalau untuk yang tarkik itu berharokat kasroh. Nah, kita ambil contoh langsung. Surat At-Takwir ya, dalam surat At-Takwir ada contohnya seperti ini. In huwa illa dzikr. In huwa illa dzikr. Nah, aslinya dalam lafaz itu ada kata dzikrun. Dzikrun ya, dzikrun. Akan tetapi roknya berada di ujung ya. Jadi dia harus wakof, dia di wakof, alhasil dia harus sukun. Lah, dia harus sukun. Nah, dia harus sukun. Ternyata huruf sebelum ro itu sudah sukun, teman-teman, yaitu kaf. Nah, memenuhi syarat ya. Tadi kan dibaca sukun karena wakof dan sebelumnya itu berupa huruf yang sukun. Apakah ini termasuk huruf isti'la? Bukan. Oh, bukan. Ya, kaf itu bukan termasuk huruf isti'la. Nah, seperti itu. Memenuhi syarat lagi, bukan huruf isti'la. Loh, sebelum lagi apakah dia berharokat kasroh atau bagaimana? Oh, kita lihat. Nah, sebelumnya kaf itu ada dzal, ya. Sebelumnya kaf itu ada dzal. Dzalnya berharokat apa? Oh, ternyata dzalnya berharokat kasroh, teman-teman. Dzikrun, ya, dzikr. Nah, in huwa illa dzikr. Nah, seperti itu. Dzalnya berharokat kasroh. So, contoh ini memenuhi syarat untuk ro-nya itu dibaca tarqiq. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya ada Al-Mudaththir ayat 24.
Faqala in hadza illa sihr. Nah, jadi bacanya bukan faqala in hadza illa sihr. Nah, bukan seperti itu. Tapi faqala in hadza illa sihr. Oke. Apakah ini cocok ya? Roknya dibaca sukun karena wakof, kemudian sebelumnya itu ada ha, ya, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi itu ada 4, tafhim tadi ada 4, ya, dengan penjelasan seperti itu. Tarkik juga ada 4. Nah, jadi bisa dibandingkan menurut saya, ya. Oh, kalau tafhim itu fathah dan dhamma. Oh, ketika tarkik itu kaitannya dengan kasro. Jadi semen mungkin bisa buat tabel atau bagaimana ya untuk cara belajarnya semen itu di rumah ya. Nah, tidak perlu saya buatkan karena Anda sudah mahasiswa, sudah pada pintar-pintar semuanya ya, sudah pada kreatif untuk menghafal ini itu, ya, untuk menghafal pelajaran-pelajarannya itu. So sudah jago, abang jago. Nah, untuk tambahannya, contoh-contohnya itu ro ini bisa tafhim, bisa tarkik. Nah, jadi selain di atas itu, 2 di atas itu, ro itu juga bisa tarkik, juga bisa tafhim. Nah, syaratnya ada beberapa. Yang pertama, berharokat sukun dan sebelumnya berupa harokat kasroh asli dan sesudahnya huruf istilah yang dibaca kasroh. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara ya. Nah, itu ada kalimat kullu firqin ya. Jadi sampean kalau ketika mendapati surat ini itu bisa monggo bisa dibaca tarkik atau tafhim ya. Boleh baca tebal atau tipis. Nah, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Nah, untuk yang kedua bisa dibaca seperti ini. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Jadi monggo bisa dibaca tebal atau tipis tergantung sama. Oke. Nah, yang pasti dalam surat ini, ayat ini itu. Yang kedua dalam surat As-Saba, surat Saba sama surat Yusuf. Nah, untuk yang ini ada yang diutamakan bisa tafhim, bisa tarkik yang diutamakan. Yang selanjutnya ada berharokat kasroh. Berharokat ro itu berarti berharokat kasroh, yang sesudahnya itu ada ya yang dibuang dan dibaca wakof. Wah, mungkin ada mulut li ya, saya bacakan aja. Dalam Al-Quran ini ro itu hanya ada 3 kalimat, ada 3 tempat ya. Yang pertama dalam surat Al-Qamar. Dalam surat Al-Qamar bunyinya seperti ini. Fadzuqu adzabi wa nudhur. Ya. Fadzuqu adzabi wa nudhur. Nah, bisa tipis atau tebal ya. Dalam surat Al-Fajr juga ya. Terus dalam surat Toha dan Syu'ara. Nah, itu bisa dibaca di bukunya masing-masing mungkin ya teman-teman, baca bukunya masing-masing. Nah, karena untuk yang dibaca tipis atau tarkik itu juga penting ya, akan tetapi itu masih bisa mungkin bisa dihafalkan juga kan, tapi saman harus pokoknya awal itu harus tahu konteksnya. Untuk tafhim bagaimana dulu, untuk tarkik bagaimana dulu, itu hafal dulu baru kemudian. Nah, selain ini ya, selain ini ada ini teman-teman. Jadi ada nadoman yang biasanya saya bacakan seperti lam jalalah kemarin ya. Lam jalalah kemarin kan sudah saya bacakan ya. Untuk yang ro ini ya,
Bismillah sih saya coba nyanyikan ya teman-teman. Mohon maaf kalau suaranya tidak bagus. Jadi seperti ini. Hukum ro itu dibagi dua, satu ro tafkhim, dua ro tarkik. Ro tafkhim tebal, ro tarkik tipis, itulah cara membacanya. Ro tafkhim jika harokatnya dhamma, fathah dan sukun sesudah fathah. Rasulun farhan, itulah contohnya. Ro tarkik jika harokatnya kasro dan juga sukun sesudah kasro. Risalah mir'a, itu contohnya. Ini nggak agak tepat ya nadanya ya, mohon maaf. Karena memang kurang hafal untuk yang ini saya ya. Untuk yang lainnya insya Allah hafal. Untuk yang ini yang kurang hafal saya ya, mohon maaf, nanti bisa saya perbaiki lagi teman-teman ya. Itu teman-teman ya, tentang bahasan tentang ro. Nah, bahasan tentang ro ya, memang agak jelimet ya, agak membingungkan mungkin ya, agak membingungkan, tapi insya Allah kalian kalau meneliti dengan benar, samen faham dan tahu perbedaannya antara tarkik dibaca tipis dan tafkhim dibaca tebal gitu. Oke. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa yang bisa saya sampaikan. Intinya sekali lagi untuk tafkhim ya, berkaitan dengan fathah dan dhamma dan huruf istilah. Kalau untuk tarkik itu lebih terkait dengan kasroh iya, dan ya memang huruf istilah seperti itu ya. Jadi bisa dititeni dari sekarang. Sekali lagi, kalau sampean ketika membaca Al-Quran kemudian menemukan, loh ini sepertinya kayak yang saya pelajari kemarin, nah sampean tulis di bukunya biar tidak hilang contoh-contohnya. Nanti ketika sampean ujian, ketika sampean UAS, UTS disuruh memberikan contoh, itu sampean sudah ready stock contohnya seperti itu ya. Gampang kok ya, asalkan sampean mau ya dan semangat, pasti bisa sampean. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu tentang hukum bacaan ro ya. Semoga bisa bermanfaat untuk hari ini, esok, atau nanti. Itu sampean, keluarga, dan orang lain. Yuk kita mari kita baca doa setelah taklim Al-Quran. Rabbana Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kedatangannya, sudah join live streaming saya. Sehat selalu dan jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan stay safe, stay healthy. Kalau tidak perlu untuk keluar rumah ya, tidak perlu, kita jaga diri kita juga menjaga orang lain. Semoga sekali lagi kita doakan bumi kita semakin cepat pulih kembali, virus-virus menghilang dari kita, dan kita bisa bertemu secara offline ya, kita bisa belajar offline di kampus
kita tercinta dan pastinya di Mahat Sunan Ampel Al-Ali. Dan jangan lupa subscribe ya, komen di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.